Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian Mukhtasar Minhajil Qasidin. Beliau Al-Imam Ibnu Qudamah berkata, wa'lam anna Allah Ta'ala idza arada bi'abdin khaira bassarahu bi'uyubi nafsihi. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menjadikan ia bisa melihat aib-aib dirinya sendiri. Dan ini termasuk nikmat, Pak. Kita bisa melihat kekurangan kita, ya. Bisa melihat aib diri sendiri, itu nikmat Allah. Karena berapa banyak manusia atau orang yang tidak bisa melihat aibnya sendiri, Pak. Akibat daripada ia sibuk melihat aib orang lain. Orang kalau sudah sibuk melihat aib orang lain, Allah jadikan dia lupa kepada aib diri sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya seringkali ia jatuh kepada maksiat. Maksiat hati terutama, ya. Seperti sombong, ujub, merasa bangga dengan kelebihan, kemudian meremehkan orang lain. Bahkan terkadang orang yang selalu melihat aib orang lain tuh, Pak, jatuh kepada ghibah. Ya, menjelek-jelekan, membuli, dan yang lainnya. Dan ini, Masya Allah, penyakit yang mengerikan, saudaraku sekalian. Dan banyak di antara kita tidak sadar. Tapi ketika Allah jadikan kita bisa melihat aib-aib diri sendiri, maka kita akan sibuk memperbaiki diri kita, Pak. Dan Allah akan jadikan kita lupa untuk memikirkan aib orang lain. Maka ketika kita sibuk, ya, memikirkan aib sendiri, itu akan muncul sifat tawadu, ya. Dia tidak akan menganggap remeh siapapun. Karena dia merasa dirinya sendiri banyak kekurangan. Banyak aib. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kata beliau, faman kanat lahu basirah lam takhfa alaihi uyubuhu. Maka siapa yang dijadikan oleh Allah ya basirah, maka tidak akan tersembunyi padanya aib-aib dirinya sendiri. Dan basirah itu hakikatnya hidayah dari Allah, saudaraku. Allah jadikan kita bisa memandang, melihat kekurangan-kekurangan kita, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahal. Ya. Wa idza arafa al-uyuba amkanahu al-ilaju. Kalau ia bisa mengetahui aib-aib diri sendiri, maka dia pun yang akan mungkin untuk bisa mengobati aib tersebut. Bagaimana kita akan mengobati penyakit, Pak? Kalau kita nggak tahu, kita akan mengobati penyakit. Tapi kita nggak tahu penyakitnya apa. Atau ngambil obat saja makan, salah obat. Bukan penyakitnya yang sembuh, malah timbul penyakit yang lain. Kalau kita ingin menyembuhkan penyakit, kita harus tahu dulu dong penyakitnya apa. Setelah kita tahu penyakitnya apa, baru kemudian kita cari obat yang paling cocok dan sesuai. Iya. Walakinna aktaran nas jahiluna bi uyubihim, kata beliau. Akan tetapi sayang, kebanyakan manusia jahil, bodoh, tidak tahu tentang aib diri sendiri. Karena setan ya akan berusaha ya
menghias-hiaskan kepada dirinya tentang kebaikan-kebaikannya, Pak. Sehingga setan itu menjadikan kita ingat kepada kebaikan kita aja. Saya sudah beramal soleh, saya sudah menuntut ilmu, saya sudah banyak melakukan kebaikan, apalagi yang kurang gitu kan. Akhirnya kita lupa untuk memikirkan bahwa kita sendiri banyak kekurangannya sebetulnya. Ya. Yara ahaduhum al-qadha fi aini akhihi wa la yara al-jid'a fi ainihi. Seseorang di antara mereka bisa melihat belek di mata saudaranya, tapi nggak bisa melihat kotoran besar di matanya sendiri. Subhanallah, saudaraku seiman. Kemudian di sini beliau menyebutkan bagaimana cara kita bisa mengetahui aib diri kita sendiri, Pak. Dan ini penting sekali. Faman arada al-wuqufa ala aibi nafsih. Maka siapa yang ingin mengetahui tentang aib dirinya sendiri, falahu fi dzalika arba'u turuqin. Maka ada 4 cara kata beliau untuk mengetahui aib dirinya sendiri. Apa cara tersebut? At-tariqatul ula, cara yang pertama untuk mengetahui aib diri sendiri. An yajlisa baina yaday syaikhin basirin bi'uyubin nafsi. Duduklah kamu di hadapan seorang syaikh yang sangat paham ya tentang aib-aib jiwa. Ya. Yu'arifuhu uyuba nafsi wa turuqa ilajiha. Di mana sang syaikh dia yang akan memperkenalkan kepada kamu apa aib-aib kamu. Kemudian sang syekh itu akan memberitahu apa obatnya buat kamu. Seorang alim, Pak, dengan keilmuannya dia paham. Ya, aib-aib itu apa saja. Apa aibnya dia paham. Apa obatnya dia paham. Sama halnya dengan dokter. Kalau dokter kan ya dia untuk badan. Tapi alim ulama itu untuk penyakit hati, Pak. Antum kalau lagi pilek, flu dan yang lainnya sakit datang ke dokter. Dokter akan bertanya, apa yang dirasakan, Pak? Ini, Pak, pilek. Ini. Oh, setelah dilihat penyakitnya, oh paham dokter ini. Oh, penyakit kamu ini. Maka sang dokter bikin terus resep. Ini obatnya buat kamu. Iya. Seorang alim, dia adalah dokter penyakit hati. Dia paham tentang jenis-jenis penyakit hati. Dan paham tentang apa obat yang paling mujarab buat penyakit tersebut. Maka dari itulah penting akal Islam. Wa hadza qad azza fi hadza zamani wujuduhu. Namun di zaman ini, kata Ibnu Qudamah, sedikit sekali keberadaan orang alim seperti ini. Faman waqa'a bih, dan siapa yang jatuh kepada penyakit-penyakit jiwa, faqad waqa'a bih, siapa yang mendapatkan alim seperti ini, faqad waqa'a bit tabibil hadiq fala yanbaghi an yufariqah. Berarti dia sudah mendapatkan seorang dokter yang sangat profesional. Kalau kita sudah dapat nih seorang alim yang sangat paham tentang aib-aib jiwa, Pak, dan bagaimana tata cara mengobatinya, berarti kita sudah mendapatkan seorang dokter yang luar biasa. Pada waktu itu kita berusahalah untuk senantiasa konsultasi dengan beliau. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ini cara yang pertama. Dengan cara kita duduk di hadapan seorang syekh, seorang alim, seorang guru untuk mengetahui tentang aib-aib jiwa kita. At-tariqatu tsaniyah, cara kedua. Kalau ternyata cara pertama ini nggak bisa kita dapatkan dan memang jarang sekali dapatnya, coba cara yang kedua.
Bagaimana mengetahui aib diri kita? An yatluba sadiqan saduqan basiran mutadayyina. Yaitu kamu mencari teman, di mana teman kamu itu orangnya jujur sama kamu. Basiran, punya ilmu yang dalam. Mutadayyinan, dia punya agama yang kuat. Ya, antum punya teman, dia Masya Allah orangnya berilmu, ya, orangnya jujur sama kita. Ya. Wa yansabuhu raqiban ala nafsihi. Maka kita minta sama teman orang yang seperti ini, tolong amati gerak-gerik saya, awasi saya. Ya. Liyunabbihahu 'alal makruh min akhlaqihi wa af'alihi, supaya kita tugaskan untuk mengingatkan kita, Pak. Kalau ada akhlak kita atau perbuatan kita yang nggak benar. Tapi masalahnya, Pak, siap nggak kita seperti itu? Mungkin kita punya teman yang seperti itu, cuman masalahnya kitanya yang nggak siap gitu. Kitanya nggak siap untuk diingetin sama dia, afwan akhi, ya, antum ternyata punya kekurangan ini, antum punya kekurangan itu. Kitanya yang nggak terima, Pak. Berapa banyak di antara kita ketika dikasih tahu aibnya, muncul rasa angkuhnya, Pak. Lalu orang yang menasihati kita ini malah kita jauhi. Banyak gitu, Pak. Kalau di zaman salafus saleh, teman yang paling mereka cintai adalah teman yang mengingatkan kesalahan mereka. Kalau di zaman sekarang, teman yang paling kita tidak sukai adalah teman yang suka mengingatkan kesalahan kita. Kok bisa ya? Iya, karena itu menunjukkan kelemahan iman, saudaraku. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah, coba kalau kita punya teman tuh, Pak, harus ada tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Allah sudah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Lalu Allah mengecualikan, siapa yang tidak merugi? Ternyata yang memiliki 4 sifat. Para ulama mengatakan 4 sifat ini wajib, bukan sunnah. Yang pertama beriman. Yang kedua beramal saleh. Yang ketiga apa? Tawasau bil haq, saling berwasiat tentang apa? Kebenaran. Tawasau bis sabar, saling berwasiat tentang apa? Kesabaran. Kalau kita punya teman, tapi ternyata sama teman nggak pernah ada tawasau bil haq, tawasau bis sabar, percuma kita punya teman. Adanya kita punya teman itu supaya kita bisa tawasau bil haq, saling berwasiat untuk berpegang kepada kebenaran, saling mengingatkan, saling menasehati, saling menguatkan gitu, Pak. Supaya kita bisa masuk surga. Emang selama ini kita berteman tujuannya apa sih, Mas? Kalau ternyata kita berteman tujuannya hanya sebatas kepentingan duniawiyah saja, wallahi, Pak. Kalau kita berteman hanya karena sebatas kepentingan duniawiyah, itu teman akan jadi musuh kita pada hari kiamat. Allah yang mengabarkan demikian. Allah berfirman apa? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Orang-orang yang saling berkasih sayang karena dunia, pada hari kiamat nanti akan menjadi bermusuhan satu sama lainnya, kecuali orang yang bertakwa saja. Iya. Coba antum bilang ke teman, antum teman ana yang ana cintai karena Allah. Kalau antum dapatkan ana ada kekurangan, tolong, saya minta tolong dengan sangat sama kamu. Ingatkan saya. Beritahu aib saya apa, teman. Cuman terkadang kan kita sungkan, Pak. Mau ngasih tahu teman kita aibnya apa, kekurangannya apa, sungkan. Kalau kita punya teman yang masih sungkan, artinya sebetulnya dia belum jadi teman kita yang akrab, Pak.
Karena teman yang akrab itu dia tidak sungkan. Harusnya begitu. Nah, saudara seiman, ya, maka jadikan teman kita sebagai alat untuk mengetahui aib diri sendiri. Waqad kana Amirul Mukminin Umar ibn Khattab yaqul rahimallahu imra'an ahda ilaina uyubana. Ini dia Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Manusia terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau mengatakan apa? Semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan-kesalahan kami. Subhanallah. Dan ini tanda ketawaduan. Al-Imam Adz-Dzahabi ketika menyebutkan tentang perkataan Ibrahim bin Adham. Apa kata Ibrahim ibn Adham? Ma'arafallah man ahabba syuhrah. Belum mengenal Allah orang yang masih cinta ketenaran. Apa kata Imam Adz-Dzahabi memberikan komentar, bagus banget ya komentarnya terhadap perkataan Ibrahim bin Adham ini. Kata Imam Adz-Dzahabi, ya, al-mukhlis, orang yang ikhlas, alamatuhu, tandanya adalah idza iba ala fi'lih lam yuharrid wa lam yusir. Kalau diingatkan kesalahannya, dia tidak panas dan tidak ngeyel. Masya Allah. Ini tanda orang yang ikhlas, mas. Bal yaqul, justru ia berdoa, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahanku. Ya. Selama ini kita sudah ikhlas belum dalam berteman, mas? Kalau kita masih diingatkan sama teman kita tentang aib diri kita, kita panas, ya. Kita tidak terima, bahkan angkuh. Berarti maaf, kita masih berpenyakit hati kita, mas. Iya, masih jauh dari keikhlasan, Pak. Wasa'ala Salman radhiyallahu anhu lamma qadima alaihi min uyubihi. Faqala sami'tu annaka jama'ta baina idamaini ala ma'idah. Wa anna laka hullataini hullah bil lail wa hullah bin nahar. Faqala hal balaghaka ghairu hadha? Qala la. Qala amma hadha faqad kafaituhuma. Salman Al-Farisi, ya, ketika datang orang yang memberitahu aib-aib dirinya, maka orang itu berkata, aku mendengar kamu itu suka mengumpulkan dua lauk pauk dalam satu meja makan. Dan kamu punya dua perhiasan, perhiasan di waktu malam dan perhiasan di waktu siang. Lalu Salman berkata kepada orang tersebut, apakah telah sampai kepada kamu aibku selain ini? Kata dia, tidak. Maka Salman berkata, amma hadza faqad kafaituhuma. Adapun ini aku telah mencukupi keduanya. Iya. Artinya orang ini sudah mencukupi aku untuk mengetahui apa? Aib-aibku. Iya. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yas'alu Hudzaifah, hal ana minal munafiqin? Ini dia Umar bin Khattab. Umar selalu bertanya kepada Hudzaifah Ibnul Yaman, ya. Apa kata Umar, hai Hudzaifah? Apakah aku ini termasuk orang munafik? Karena kan Hudzaifah bin Yaman itu sahabat, satu-satunya sahabat, ya, yang diberitahu oleh Rasulullah nama-nama orang munafik. Makanya beliau disebut oleh para ulama sahibus sirri Rasulillah. Beliau satu-satunya sahabat yang memegang rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Umar takut dirinya munafik. Umar bertanya kepada Hudzaifah, hai Hudzaifah, ada enggak di antara nama-nama itu namaku, hai Hudzaifah?
Iya. Masya Allah. Sampai Umar takut kalau beliau masuk dalam rombongan orang-orang munafik. Sementara kita nggak ada rasa takutnya, Mas. Kita sholat terlambat terus aja, tenang-tenang aja, Pak. Kita malas-malasan pergi ke masjid, tenang-tenang aja. Padahal malas-malasan pergi ke masjid termasuk sifat munafik tidak, Pak? Termasuk sifat munafik. Kita merasa tenang dari penyakit kemunafikan, subhanallah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Iya. Kata Ibnu Qudamah, wa hadza li anna kulla man 'alat martabatu fil yaqdhah zada ittihamuhu li nafsihi. Dan ini menunjukkan semakin keimanan seseorang itu tinggi, semakin ia menuduh dirinya sendiri. Takut kalau dirinya itu terkena penyakit munafik. Jadi orang tuh semakin tinggi keimanannya, Pak, semakin waspadanya luar biasa, Pak. Tapi semakin rendah imannya, Pak, waspadanya juga semakin rendah biasanya. Rasa takutnya pun juga rendah. Ila annahu azza fi hadha zaman wujudu sadiqin ala hadhis sifah. Namun sekali lagi kata beliau, di zaman ini teman yang bisa, yang mau mengingatkan aib-aib kita sendiri juga jarang. Iya. Jarang di zaman sekarang punya teman yang seperti itu, yang mau jujur sama kita, yang mau mengingatkan aib-aib kita. Li'annahu qalla fil asdiqa man yatrukul mudahana fayukhbiru bil aib aw yatrukul hasad fala yazidu ala qadril wajib. Karena jarang sekali teman-teman itu, ya, yang meninggalkan mudahana. Kebanyakan teman-teman itu bermudahana. Mudahana itu gini, Pak. Ya. Di depan kita kelihatan ya bagus, di belakang wallahu alam gitu, Pak. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka waqad kana salaf yuhibbuna man yunabbihuhum ala uyubihim. Salaf terdahulu mereka mencintai teman-teman mereka yang suka mengingatkan kesalahan mereka. Wa nahnu al-an fil ghalib abghadun nasi ilaina man yu'arrifuna ya'uyubana. Sedangkan kita di zaman sekarang kebanyakan orang yang paling kita tidak sukai itu yang suka mengingatkan kesalahan kita. Allahul musta'an. Wa hadha dalilun ala dha'fil iman. Dan ini tanda bahwa iman kita lemah, Pak. Ya. Fa innal akhlaqas sayyi'ata kal aqarib. Karena akhlak yang buruk itu seperti apa permisalannya kata beliau? Perumpamaannya seperti kalajengking. Antum tahu kalajengking? Iya. Walau anna munabbihan nabbahana ala anna tahta thawbi ahadina aqraban lataqallatna lahu minna washtaghalna biqatliha. Wal akhlaqu radi'ah a'dhamu dararan minal aqrab ala ma la yakhfa. Kalau ada orang yang mengingatkan bahwa di bawah baju kita ada kalajengking, tentu kita akan berterima kasih sama dia, Pak. Tentu kita akan berusaha membunuh kalajengking, jangan sampai itu ya mencaplok kita atau menggigit kita. Sedangkan akhlak yang buruk kata beliau lebih besar mudaratnya daripada kalajengking. Seharusnya kita lebih berterima kasih kepada orang yang mengingatkan apa? Tentang akhlak buruk kita ini, Pak. Akhi, maaf. Antum kalau ngomong itu ceplas-ceplos. Suka ya nyakitin hati. Wah, diingetin gitu langsung gak terima, Pak. Padahal itu subhanallah, Pak. Nasihat dari orang yang ikhlas. Dia ingin menyelamatkan kita dari api neraka. Teman kita terkadang memberitahu kita aib itu bukan karena dia tidak suka kepada kita, bukan. Tapi dia sayang sama kita. Namun kita yang tidak sayang kepada diri sendiri, akhwal Islam. Ya.
Ini cara yang kedua untuk mengetahui aib jiwa kita. Apa itu? Itu minta bantuan teman kita yang ikhlas, yang soleh, kalau punya, ya. Kalau cara yang kedua nggak punya juga bisa juga. Coba cara yang ketiga. At-tariqatu tsalitsah. An yastafida ma'rifata uyubi nafsih min alsinati a'da'ihi. Yaitu mengambil faidah dari musuh-musuh kita. Antum kalau ada orang yang memusuhi kita, Pak, hendaknya musuh itu kita jadikan faidah buat kita. Untuk mengetahui aib diri sendiri. Karena yang namanya musuh, Pak, dia akan mencari-cari aib, Pak. Ya tidak? Iya. Orang yang mencintai kita, mungkin dia tidak bisa melihat aib kita. Karena mata cinta itu mengubur keburukan. Tapi orang yang benci kepada kita dan memusuhi kita, dia akan bisa melihat aib-aib kita, Pak. Karena mata benci itu akan membongkar aib. Antum kalau lagi cinta sama teman, Pak, sebanyak apapun aib dia, antum akan kubur. Ya tidak? Iya. Kenapa? Karena masalahnya antum sedang cinta sama dia. Tapi kalau antum sedang benci sama dia, Pak, sekecil apapun aib antum bisa lihat dia. Banyak di antara kita bisa menyembunyikan aib temannya saat dia cinta kepada temannya. Tapi ketika dia bermusuhan dengan temannya, aib itu kita bongkar. Nah, saat itu kita gunakan, Pak, kesempatan. Kalau ada orang yang memusuhi kita, ada orang yang membenci kita, gunakan kesempatan untuk mengetahui aib diri kita sendiri. Cuman masalahnya, siapa di antara kita yang mau menerima? Kalau antum dibongkar aib antum sama musuh antum, kira-kira antum terima nggak? Ana dan antum mungkin keadaannya sama, Pak. Kalau orang yang memusuhi kita, membongkar aib kita, panas, Pak, panas. Kurang ngajar. Akhirnya kemudian apa-apa, kita ingin balas dendam. Kita akan cari-cari aib dia. Lalu kita bongkar lagi. Akhirnya kita sama-sama punya dosa. Bahkan kita suka bergumam begini, saya bisa membalas dengan yang lebih kejam. Akhirnya kita bongkar aib-aibnya melebihi dia membongkar aib kita. Akhirnya dosa kita lebih banyak dari dia. Padahal Rasulullah SAW sabda apa? Wa ini mru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamu fih wa da'wa baluhu alaih. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan kamu dengan aib yang dia tahu ada pada diri kamu, jangan membalas dengan cara kamu menjelek-jelekan dia dengan aib yang kamu tahu ada pada diri dia. Jangan, kata Rasulullah. Biarkan dia yang membawa dosanya, biarkan. Masya Allah, ya akhwal Islam, tapi ini nggak mudah masalahnya, Pak. Berat, Pak, berat. Sebab manusia itu kalau lagi baper, ya, lagi panas itu hatinya, selalu ingin balas dendam masalahnya, Pak. Di situ beratnya, di situ. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ya cara yang ketiga ini berat, Pak. Karena jiwa manusia biasanya tidak suka musuh-musuhnya itu membongkar aib dirinya. Akan tetapi orang yang berakal justru ini dijadikan kesempatan untuk mengetahui apa? Aib diri. Ketika orang yang tidak suka kita membongkar aibnya, ya, orang yang berakal cukup berkata kepada orang tersebut, syukron, kamu sudah menunjukkan saya kepada aib diri saya. Ya.
Al-Hasan Al-Basri pernah disampaikan kepada beliau ada orang yang menggibah dirinya. Maka Al-Hasan Al-Basri segera memasukkan kurma ke satu keranjang. Lalu dia berkata kepada orang yang tersebut, tolong sampaikan kepada dia, kepada orang yang menggibah saya itu, dan bilang kepada dia, syukron, terima kasih. Masya Allah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah ini kata beliau, fa inna aina sukhti tubdil masawiya. Orang yang benci matanya akan membongkar aib. Wantifa'ul insan bi aduwin musyajir yadhkuru uyubahu akthar min intifa'ihi bi sadiqin mudahin yakhfa anhu uyubuhu. Kita mengambil manfaat dari musuh yang membongkar aib-aib kita, itu lebih banyak manfaatnya buat kita, Pak, daripada teman yang tak pernah mengingatkan kesalahan kita. Maka dari itulah saudaraku, ini butuh kepada akal. Sebagian ulama mengatakan musuh yang berakal lebih saya sukai daripada teman yang bodoh dan pandir. Kalau musuh yang berakal, dia masih paham. Dan aku pun bisa mengambil manfaat dari dia. Tapi teman yang bodoh dan pandir seringkali membuat kita lupa kepada diri kita sendiri. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Ini cara yang ketiga, Pak, untuk mengetahui aib diri sendiri. Yaitu memanfaatkan musuh atau orang yang benci kepada kita untuk mengetahui aib. Makanya kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita, sikap yang paling bagus, jangan baper. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita, Pak, sikap yang terbaik berpikir. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita, sikap yang terbaik kita berpikir. Aib yang dia sebutkan ini ada nggak pada saya? Kalau ada, alhamdulillah, ini kesempatan untuk saya untuk memperbaiki diri. Kalau tidak ada, alhamdulillah, saya dapat pahala dari dia. Iya nggak, Pak? Iya. Saya mau tanya sama antum. Lebih manfaat mana buat kita, Pak? Pujian atau celaan? Hah? Lebih manfaat mana buat kita? Pujian atau celaan? Sahih. Orang kalau ada yang memuji kita, Pak, dan ternyata pujian itu ada pada diri kita, seringkali kita kena penyakit ujub atau riya. Ya tidak? Bahaya tidak, Pak? Kalau ada orang muji kita dan ternyata pujian itu tidak ada pada diri kita, seringkali kita merasa senang dengan pujian itu. Sehingga kita merasa puas dengan sesuatu yang tidak kita miliki. Ada Rasulullah mengatakan apa? Al-mutasyabbi bima lam yu'ta qalabis thawbaizur. Orang yang merasa puas dengan yang ia tidak miliki, seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Jadi pujian itu kalau memang benar ada pada diri kita, sering menimbulkan penyakit hati. Kalau tidak ada pada diri kita, lalu kita merasa puas dengan pujian itu pun mudarat buat kita. Tapi kalau ada orang yang mencela, saya mau bertanya, kalau ada orang yang mencela kita, apakah celaan itu mudarat buat kita, Pak? Mudarat kapan? Kalau kita baper. Kalau kita baper. Tapi kalau kita nggak baper, manfaat, Pak, celaan itu. Kalau celaan itu memang ada pada diri kita, ini kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Kalau celaan itu tidak ada pada diri kita, kita dapat pahala dari dia.
Di dua keadaan tersebut kita untung. Iya tidak? Makanya salaf terdahulu lebih senang celaan daripada pujian. Sementara kita karena bodohnya kita lebih senang pujian daripada apa? Celaan. Salaf terdahulu kalau dipuji takut dia. Langsung hatinya takut. Takut keikhlasannya hilang gitu Pak. Takut dia. Sampai Abu Bakar pernah beliau dipuji, beliau langsung berdoa. Ya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, tolong jangan engkau siksa aku disebabkan ucapan mereka itu. Dan jadikan aku lebih baik daripada persangkaan mereka ya Allah. Ya. Sementara kita kalau dipuji, wah, melambung, Mbak. Iya. La haula wala quwata illa billah. Ini cara yang ketiga, yaitu dengan mempergunakan musuh atau orang yang tidak suka kepada kita untuk mengetahui aib diri sendiri. At-tariqatur rabi'ah, cara yang keempat untuk mengetahui aib diri. Apa itu? An yukhalitan nas, bergaulah dengan manusia. Fa kullu ma yarahu madmuman fima bainahum yajtanibuhu. Maka semua yang ia lihat bahwa itu perkara yang tercela di kalangan manusia, jauhilah. Dengan kita banyak bergaul, kita akan tahu Pak, mana akhlak yang tercela, mana akhlak yang tidak tercela. Makanya kan Rasulullah SAW bersabda apa? Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia dan sabar menghadapi gangguan mereka lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar menghadapi gangguan mereka. Tapi tentunya ya, bergaul pun ada batasannya, Mas. Bergaul pun ada apa? Batasannya. Tidak boleh kebablasan. Iya. Dan cara yang keempat ini Pak, yang terakhir. Karena bergaul itu juga banyak mudorotnya masalahnya Pak. Sebab kita belum tentu loh Pak, saat bergaul itu termasuk orang-orang yang bisa mewarnai Pak. Iya. Seringkali kalau bergaul itu kita yang terwarnai, itu yang jadi masalah. Iya. Maka dari itulah syariat kita menyuruh kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bergaul dengan orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Iya. Nah ini dia 4 cara untuk mengetahui apa? Aib diri sendiri. Nah, usahakan saudaraku, usahakan kita menjadi orang yang mengetahui tentang aib diri sendiri. Supaya kita selalu bermuhasabah, Pak. Introspeksi diri. Apa kekurangan saya? Kalau kita menemukan kekurangan saya ini kok mau tahajud berat banget, ya Allah, ya Rabbi. Saya ini kok jarang baca Quran, ya Allah, ya Rabbi. Berarti alhamdulillah, kita bisa tahu kekurangan-kekurangan diri kita. Saya ini kok kurang sabar orangnya ya. Iya. Saya ini kok orangnya suka mengeluh sama orang. Saya ini kok orangnya ya suka lupa sama Allah, jarang zikir. Masya Allah. Coba Pak ingatlah aib-aib itu pada diri kita. Kalau kita sudah menemukannya, berpikir caranya. Gimana caranya? Supaya aib-aib ini saya bisa tangani ini. Saya jarang baca Quran. Saya nggak bisa, saya nggak mau. Hal ini terus-menerus ada pada diri saya. Gimana saya supaya bisa baca Quran? Wah, saya harus bisa ini. Yang musibah itu kalau kita tahu aib diri sendiri, tapi kita cuek gitu Pak. Tahu kita jarang baca Quran, tapi kita cuek aja. Tahu kalau kita jarang zikir,
Tapi kita cuek aja, Pak. Tahu kalau kita kalau sholat itu nggak pernah khusyuk, nggak bisa khusyuk. Dan itu penyakit. Tapi cuek, nggak mau cari obat. Ini musibah, wallahi akhal Islam. Iya, masalahnya penyakit hati itu, Pak, bakalan dibawa sampai kuburan. Kalau penyakit badan, mending. Antum dikasih penyakit badan, menggugurkan dosa, mengangkat apa? Derajat. Tapi penyakit hati dibawa sampai kuburan dan mendatangkan azab kubur, saudaraku seiman. Mengerikan sekali, saudaraku seiman. Kayak ya akhi, jangan sampai kita orang yang cerdas kalau cari dunia, tapi nggak cerdas kalau cari akhirat, Pak. Kita harus cerdas cari akhirat tuh, Pak. Jangan sampai kita ini punya keinginan kuat untuk meraih dunia, tapi nggak ada keinginan kuat untuk meraih apa? Akhirat, Pak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah membawakan pasal fi syahawatin nufus, tentang syahwat-syahwat jiwa. Nah, di sini beliau kemudian ingin menyebutkan tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan syahwat, Pak. Dan betapa banyaknya penyakit itu ada pada diri kita. Karena yang namanya manusia punya syahwat nggak, Mas? Iya. Ya, syahwat terhadap makanan, syahwat terhadap harta, syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap pujian, syahwat terhadap kedudukan. Punya nggak? Punya. Iya. Kata beliau, waqad dzakarna anna syahawatin nufus lam tudha illa li faidah. Kita sudah menyebutkan sebelum ini bahwa Allah memberikan kepada jiwa kita syahwat karena adanya faidah. Kenapa kita diberikan oleh Allah syahwat? Karena ada faidahnya. Antum syahwat terhadap lawan jenis supaya kita mau menikah. Dengan menikah punya anak, punya keturunan. Antum punya syahwat terhadap harta supaya kita cari duit untuk melangsungkan kehidupan. Antum ada syahwat terhadap kedudukan supaya manusia ada yang menjadi pemimpin, ada yang jadi rakyat. Dengan cara seperti itu menjadi seimbanglah kehidupan. Tapi masalahnya syahwat pun ada mudorotnya. Iya. Idlaula syahwatul mat'am ma hasalat tanawulul ghidha. Sebab kalau kita tidak punya syahwat makan, kata beliau, kita tidak akan mau makan, Pak. Akhirnya kurus, kering, mati. Walaula syahwatul jima lan qata'an nasal. Kalau bukan karena syahwat pengen bersetubuh, kita tidak punya keturunan, Pak. Wa inamal madmum fudulus syahawat wa tughyanuha. Yang tercela itu adalah fudulus syahawat, syahwat yang berlebihan. Wa tughyanuha, dan yang tersesat syahwatnya, saudaraku sekalian. Iya. Makanya syahwat ini penting, Pak, untuk di-manage. Antum jangan cuma pinter manajemen keuangan, Pak. Harus bisa pinter juga manajemen syahwat, Pak. Masalahnya manusia punya syahwat, semua kita punya syahwat, ya tidak? Nah kalau kita nggak bisa memanage syahwat sendiri, bahaya, Mas. Ya, makanya kita bakalan jadi kayak binatang ternak. Binatang ternak mana bisa memanage syahwatnya sendiri. Iya. Samata qaumun lam yafhamu hadzal qadar. Dan banyak kaum yang tidak faham masalah ini, kata beliau. Masalah memanage syahwat. Fa akhadhu yatrukuna kulla ma tashtahihi an-nafs. Wa hadha dhulmun laha bi isqatiha haqqiha. Sebagian kaum ada yang meninggalkan semua syahwat. Maka ini sebetulnya zalim. Karena manusia pun punya syahwat yang harus dipenuhi, Pak. Iya. Ada orang ya
nggak mau nikah, saya nggak mau nikah. Semua ibadah saja. Kita katakan ini zolim terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena Allah ciptakan manusia punya syahwat untuk menikah. Dalam rangka meneruskan apa? Keturunan. Makanya Rasulullah SAW mengingkari ya. Orang yang mengatakan saya nggak mau nikah, saya mau ibadah. Kata Rasulullah apa? Siapa yang tidak menyukai sunnahku, ya bukan golonganku. Iya. Wahada dzulmun, ini kezoliman, kata beliau. Kenapa? Karena dia sudah menghalangi hak jiwanya sendiri. Fa innalaha haqqan, karena jiwa kita pun punya hak. Nabi bersabda, inna li nafsika 'alaika haqqan, jiwamu punya hak yang harus dipenuhi. Hak jiwa Bapak, dipenuhi istirahatnya. Istirahatnya harus cukup supaya sehat jiwa kita. Iya. Hak jiwa apa Pak? Dipenuhi gizinya. Supaya kita bisa hidup enak, sehat. Dengan sehat kita bisa ibadah juga enak. Iya. Dipenuhi syahwatnya. Supaya tenang pikiran kita. Antum kalau syahwatnya nggak tersalurkan, Pak, pusing antum. Baca Quran nggak bisa khusyuk. Ngelihat bak kayak bibir, ngelihat ain kayak telinga. Ya, akhirnya nggak bisa khusyuk baca Quran gara-gara syahwatnya tidak tersalurkan. Tapi kalau syahwatnya disalurkan, tenang pikiran, Pak. Ya. Hatta inna qailan minhum yaqul li kadza wa kadza sana ashtahi kadza fala atanawaluhu wa hadha inhirafun anil hil wa khilafu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara mereka yang meninggalkan syahwat itu ada yang bangga. Dia mengatakan saya sudah setahun ya sudah meninggalkan syahwat. Kata beliau, ini jelas menyimpang dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Bahkan menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW makan tidak Pak? Makan. Tapi beliau tidak berlebihan. Seperti firman Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, tapi ingat jangan berlebihan. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Fala yultafatu ila zahidin qalla ilmuhu. Maka jangan kita menengok kepada orang-orang zuhud seperti ini yang sedikit ilmunya ini, Pak. Dia zuhudnya salah. Dia menganggap zuhud itu meninggalkan dunia sama sekali. Makanan enak ditinggalin. Ya. Syahwat jima nggak punya istri, nggak mau punya istri. Dianggap orang yang nikah itu katanya cinta dunia. Ini zuhud apaan ini Pak? Rasulullah SAW nikah. Rasulullah bahkan istrinya berapa? 11. Karena memang Rasulullah diberikan oleh Allah kekuatan syahwat 30 orang laki-laki. Iya. Rasulullah SAW tidur, beliau pun juga sholat malam. Tetap dipenuhi haknya. Maka kalau orang zuhud dengan cara meninggalkan dunia sama sekali, ini zuhud, orang zuhud yang jahil ini, Pak. Yang jahil, yang bodoh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faharrama nafsahu haddaha minal mushtaha 'alal itlaq. Diharamkan atas dirinya syahwat secara mutlak. Fa innahu ila dzulmi aqrab minhu ila al-'adl. Justru ini lebih mendekati kezoliman, Pak, daripada sikap adil. Ya. Wa innama yatrukul mushtaha idza sa'ubat at-tariq ilaih. Mislu alla yahsul illa biwajhin makruh. Orang yang meninggalkan syahwat itu biasanya kalau memang sulit untuk mendapatkannya. Ya. Atau kalau dia mengkonsumsinya menyebabkan dia apa? Rusak keinginannya, rusak badannya. Kayak antum yang kena diabetes. Orang diabetes biasanya apa? Pengennya selalu makan yang manis-manis, ya nggak Pak?
Tapi dia harus tinggalkan demi untuk kesehatannya. Dia tinggalkan bukan karena itu sesuatu yang sifatnya zuhud, bukan, tapi memang harus ditinggalkan untuk demi maslahat dirinya. Maka kalau kita tinggalkan karena khawatir sesuatu yang syahwat ini menyebabkan kita jatuh kepada kemungkaran, gak masalah, Pak. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian beliau berkata, bayan alamat husnil khuluq. Penjelasan tentang tanda akhlak yang baik. Rubbama jahadal muridu nafsahu hatta tarakal fawahish wal ma'asi. ثم ظن أنه قد هذب خلقه واستغنى عن المجاهدة وليس كذلك. Terkadang seseorang berhasil menjihadi dirinya sehingga dia mampu meninggalkan perbuatan fahisyah dan maksiat. Lalu ia menyangka bahwa akhlaknya sudah bagus. Lalu ia pun meninggalkan mujahadah. Kata beliau, ini salah. Artinya Pak, kalau kita sudah bermujahadah dan kita berhasil, jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa, saya udah cukup ini. Jangan. Karena setan tidak pernah tidur masalahnya, Pak. Terkadang setan memberikan kesempatan kita untuk sampai kepada derajat meninggalkan maksiat. Tujuannya apa? Supaya setan menjatuhkan kita kepada kelalaian, ujub, kesombongan. Sehingga jatuh kepada maksiat yang lebih besar. Waspada, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk waspada. Allah berfirman, "Atii'ullah wa atii'ur rasul wahdharu." Taati Allah, taati Rasul, dan waspadalah. Tuh lihat. Ketika kita disuruh menaati Allah dan Rasulnya, Allah mengatakan waspada. Artinya kalau kita sudah mampu untuk menaati Allah dan Rasulnya, jangan tertipu, waspada. Jangan sampai kemudian kita tidak bisa istiqomah, Pak. Karena setan tidak akan membiarkan seorang hamba istiqomah, nggak bakal dibiarkan. Setan akan berusaha gimana caranya supaya kita jatuh lagi kepada keburukan, saudaraku. Iya. Kata beliau, fa inna husnal khuluq wa majmu' sifatil mu'minin. Karena hakikat sifat-sifat akhlak yang baik itu adalah kumpulan sifat-sifat kaum mukminin yang baik. Dan di antara sifat kaum mukminin yang baik waspada. Hati-hati. Tidak tertipu dengan banyaknya amal. Ya. Tidak merasa cukup dengan yang ada, tidak. Waqad wasafahumullahu ta'ala, Allah telah mensifati kaum mukminin dalam ayat surat Al-Anfal ayat 2, 3, 4. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Masya Allah. Sesungguhnya orang yang beriman itu siapa? Itu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, takut hati mereka. Kalau kita mendengar nama Allah, hati kita takut nggak? Kalau belum ada rasa takut, berarti kita belum masuk dalam sifat ini, subhanallah.
Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya. Masya Allah. Kita kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah nggak keimanannya, Pak? Atau malah bertambah penyakit kemunafikan ini, Pak? Orang munafik itu ya, kalau dibacakan ayat-ayat Allah itu malah bertambah penyakit kemunafikannya. Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Apabila diturunkan satu surat dari Al-Qur'an, berkatalah orang-orang yang ada di hatinya penyakit itu, siapa sih yang bertambah keimanannya dengan turunnya ayat Al-Quran? Maka Allah mengatakan, adapun orang yang beriman, dengan diturunkannya surat Al-Quran, bertambahlah keimanan mereka dan mereka bergembira. Adapun orang-orang yang ada di hatinya penyakit, dengan diturunkannya surat Al-Quran, malah bertambah penyakit mereka di samping penyakit yang ada. Hati-hati, Mas. Jangan sampai Al-Quran malah menambah penyakit apa? Kemunafikan di hati kita. Dibacakan Quran malah panas. Dibacakan Al-Quran, ya bukanlah bertambah keimanannya, malah bergumam, beratlah Al-Quran. Ini nggak boleh, itu haram, ini haram. Saking kita ngikutin syahwat. Ya akhal Islam, hati-hati saudaraku. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian sifat kaum mukmin apa lagi? Dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Seorang mukmin itu tawakalnya kepada Allah, bukan kepada kemampuan dirinya, Pak. Sehebat apapun kita sudah bertakwa, jangan sampai kita tawakal kepada kemampuan diri kita sendiri. Salah. Tawakal kepada Allah. Kita terkadang merasa sudah tinggi derajatnya, saya mampu baca Quran sehari, 2 juz. Lalu kita lupa untuk tawakal kepada Allah. Akhirnya Allah jadikan kita tidak mampu, Pak. Itu seringkali seperti itu, Mas. Iya. Lalu Allah berfirman, alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang senantiasa mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Merekalah orang-orang yang beriman, ya, kaum mukminin yang hakiki, yang sesungguhnya. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah sampai belum derajat ini? Kalau disebut nama Allah hati kita takut. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman kita, Masya Allah. Iya. Atau malah sebaliknya. Kalau ngedengar nyanyian bertambah iman kita. Lah kok masa bertambah keimanan dengan nyanyian, Mas? Kalau dengan Al-Quran nggak bertambah keimanannya, gimana coba, Pak? Seperti sebagian orang pemuda yang asyik dengan nasyid. Kalau ngedengar nasyid itu, wah, saya kok bisa semangat ya. Tapi kalau dengar Al-Quran nggak ada sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati, Pak, kalau sudah seperti itu. Itu artinya kita sudah tertipu, Pak. Iya. Allah juga berfirman tentang sifat orang beriman dalam surat At-Taubah ayat 112. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal-hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Orang-orang yang senantiasa taubat, yang senantiasa beribadah, yang senantiasa memuji Allah, yang senantiasa sujud, yang beramar ma'ruf nahi mungkar, yang selalu menjaga batasan-batasan Allah.
Maka berikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman itu. Subhanallah. Sifat yang pertama dalam ayat ini, Pak, at-taibun, yang selalu bertaubat. Nabi kita yang mulia, Pak, sudah dijamin masuk surga. Tapi beliau seharinya 100 kali taubat. Karena memang sifat orang yang beriman itu suka taubat. Selalu taubat, minta ampun kepada Allah. Iya. Al-abidun, yang selalu beribadah kepada Allah. Yang merasakan kenikmatan saat beribadah kepada Allah. Iya. Dia merasakan manisnya iman. Ketika ia bermunajat kepada Allah, ia merasakan nikmat berdua-duaan dengan Allah. Masya Allah. Iya. Ibadah bagi dia sesuatu yang lebih manis. Dia cinta kehidupan dunia karena adanya ibadah. Bukan karena pemandangannya yang indah. Bukan karena gunung-gunungnya yang bagus. Mu'ad bin Jabal berkata, Allahumma inni lam akun uhibbul baqa'a fid dunya lijarlil anhar wala ligharsil asjar wa innama uhibbul baqa' fid dunya limuqabalatil lail bil ibadah. Ya Allah, aku cinta dunia, aku cinta hidup di dunia bukan karena sungai-sungainya yang mengalir, bukan karena pepohonannya yang indah. Akan tetapi aku suka hidup di dunia karena ibadah karena kepada Engkau, ya Allah. Aku suka hidup di dunia, ya Allah, karena aku suka duduk di majlis para ulama. Masya Allah. Mu'ad bin Jabal, dia suka hidup di dunia itu karena itu rupanya, Pak. Sementara kita hidup di dunia suka karena apa? Karena dunia yang gemerlap. Keindahan pemandangannya. La haula wa la quwata illa billah. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Makanya sebagian salafus soleh berkata apa? Kalau bukan karena berkumpul dengan teman-teman yang soleh dan sholat malam, aku nggak suka hidup di dunia. Artinya aku suka hidup di dunia ini karena aku punya teman-teman yang soleh. Aku bisa ibadah di waktu malam. Itu kenikmatan yang luar biasa, Pak. Bagi mereka yang merasakannya gitu, Pak. Iya. Cuma kita yang tidak merasakan, Pak. Ya, kita tidak merasakan nikmatnya ibadah, sehingga akhirnya selain ibadah lebih nikmat di hati kita. Makanya kita mengucapkan apa? Kalau bukan karena main game, saya nggak suka hidup di dunia. La haula wa la quwata illa billah. Iya, rupanya gara-gara main game dia jadi suka hidup di dunia. Sementara salafus soleh mereka mengatakan, kalau bukan karena ibadah kepada Allah, aku nggak suka hidup di dunia. Sangat jauh perbedaan kita dengan mereka, ya. Iya. Nah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamidun. Sifat selanjutnya yang suka memuji Allah. Baik ditimpa kesenangan maupun ditimpa kesusahan, dia puji Allah. Rasulullah SAW kalau ditimpa kesenangan beliau mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadi sempurna amalan saleh. Tapi beliau kalau ditimpa kesusahan beliau mengucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Makanya mukmin itu, Pak, selalu memuji Allah di semua keadaan. Dikasih kesenangan memuji Allah, dikasih kesusahan pun memuji Allah, dikasih sakit dia puji Allah. Rasul bersabda, "Idza qabada walada ya abdi, idza qabada Allah walada abdi, qala Allah li malaikati, qabadtum walada abdi, qabadtum thamrata fuadi." Faqalu na'am ya Rabb. Faqala Allah madza qala abdi. Faqalu istarja'a
hamidaka wastarja ya Rabb. Faqala ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Apabila seseorang anaknya meninggal dunia, Allah akan berfirman kepada malaikat yang mencabut nyawanya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Kalian telah mencabut nyawa buah hati hambaku. Kata malaikat itu, benar ya Allah. Lalu Allah berfirman, apa yang diucapkan hambaku ketika anaknya meninggal dunia? Para malaikat berkata, ia memujimu ya Allah. Dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di surga. Dan namai ia sebagai rumah pujian. Subhanallah. Ajib. Si hamba ini ketika anaknya meninggal mengucapkan apa? Alhamdulillah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Iya. Setiap keadaan apapun, walaupun itu tidak ia sukai, tetap memuji Allah. Dia yakin bahwa musibah itu hakikatnya kebaikan buat dirinya, Pak. Ujian yang menimpa hidupnya itu, dia yakin Allah maha kasih sayang, maha adil terhadap dirinya. Dia yakin itu yang terbaik. Maka dia puji Allah. Dikasih sakit, alhamdulillah. Ala kulli hal. Bisnisnya bangkrut, alhamdulillah. Ala kulli hal. Semua keadaan dia puji Allah. Wallah, ini orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya akhi. Ya. As-saihun. Sebagian ulama mengatakan as-saihun sama, yaitu orang yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. As-sajidun, yang selalu sujud kepada Allah. Suka sholat malam, suka sholat sunnah. Bagi dia sholat itu pelipur lara. Nabi SAW bersabda kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Jadikan kita istirahat dengan sholat, hai Bilal. Subhanallah. Sudahkah kita jadikan, Pak, sholat itu sebagai pelipur lara kita, Pak? Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, karena Rasulullah SAW, idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah SAW kalau ditimpa perkara yang sulit, beliau segera sholat. Segera sholat Rasulullah SAW. Iya. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Yang selalu beramar ma'ruf nahi munkar. Ketika melihat temannya berbuat kesalahan, dia ingatkan baik-baik. Ketika melihat temannya futur, dia berusaha untuk memberikan motivasi. Al-hafidhuna li hududillah. Yang orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah. Iya. Nah, ini sifat orang yang beriman, Pak. Ada enggak sifat-sifat ini pada diri kita, Pak? Ana dan antum dalam hal ini sama, Pak. Iya. Berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang indah ini, yang luar biasa seperti ini. Iya, akhlak yang Masya Allah. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Allah juga berfirman, ya, dalam Al-Quran, menyifati tentang, ya, sifat-sifat orang yang beriman. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun.
Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Allah sebutkan sifat yang pertama, Pak. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Subhanallah, di zaman ini Pak, buat khusyuk susah banget Pak. Baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Udah niat pengen khusyuk. Setan datang. Ngingetin ke kantor, ngingetin ke pasar, ngingetin ke hobi, ngingetin sana sini. Sampai kita lupa udah berapa rakaat. Masya Allah. Ternyata kita belum memiliki sifat ini, Pak. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Gimana cara khusyuk coba, Pak? Kekhusyuan tidak mungkin tumbuh, Pak, kalau hati tidak membesarkan Allah. Makanya kata Ibnu Qayyim, kenapa sholat itu dimulai dengan takbir? Allahu Akbar. Karena sebetulnya takbir itu kunci kekhusyuan. Kalau hati kita membesarkan Allah, dan di hati kita adalah yang terbesar Allah Rabbul Alamin, pasti khusyuk. Tapi kalau ada sesuatu lain yang lebih besar di hati kita dari Allah, pasti nggak bisa khusyuk. Makanya kalau kita tidak bisa khusyuk, itu ada masalah. Ada penyakit hati itu, Pak. Penyakit syahwat. Kata Ibnu Qayyim, muhibbus syahwat la yastati'u khusyuk abadan. Pecinta syahwat tidak akan pernah bisa khusyuk selama-lamanya. Kenapa kita tidak bisa khusyuk? Karena selama ini kita sedang cinta syahwat, Pak. Sedang asyik dengan syahwat, Pak. Antum kalau lagi asyik dengan syahwat, susah, Pak, khusyuknya susah. Karena hati yang dipenuhi dengan syahwat, hati yang kotor. Sehingga cahaya hidayah itu sulit sekali. Makanya kalau kita tidak bisa khusyuk, nangis Pak kita ini. Kenapa? Karena kita musibah kita besar ini, wallah, musibah kita besar. Kalau kita dalam sholat tidak merasakan kenikmatan sholat, wallahi musibah besar itu, Pak. Jangan anggap remeh itu, Pak. Kalau kita pergi sholat malas-malesan, mendengar adzan kok berat banget nih kaki pergi ke masjid. Wallah itu musibah besar, wallah, Pak. Lebih besar daripada apa? Musibah dunia, Pak. Lebih besar daripada gempa bumi, Pak. Karena gempa bumi kan yang digoncang tanah yang kita pijak. Ini yang digoncang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak di antara kita tenang-tenang saja ketika imannya sudah mulai kolab. Allah musta'an. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kita harus berjuang, Pak. Harus berjuang gimana caranya supaya kita bisa khusyuk dalam salat kita. Kemudian Allah mengatakan, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan orang-orang yang berpaling dari lagu. Apa sih lagu, Pak? Sesuatu yang sia-sia. Sementara hidup kita ini hidup di zaman handphone. Handphone merusak waktu kita, Pak. Mencabut keberkahan waktu kita, Pak. Handphone merusak akal-akal kita, Pak. Banyak orang di hadapan handphone hilang akalnya, Pak. Karena di hadapannya, Pak, banyak entertainment. Hal-hal yang melalaikan, mengasyikkan, tontonan-tontonan yang lucu.
Dan yang lainnya Bapak sekalian, tak sadar kalau kita habis waktu kita untuk hal yang tidak ada manfaatnya. Asyik. Kalaupun kita baca Quran, setan datang. Masa baca Quran mulu? Kali-kali lah istirahat. Nggak apa-apa nonton YouTube. Nonton YouTube-nya 2 jam. Baca Qurannya cuma 5 menit. Sudah gitu, ya kita sudah merasa cukup. La haula wala quwata illa billah. Sementara Allah mengatakan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu orang-orang yang berpaling dari lagwun. Ya, lagwun. Nyanyian dalam bahasa Indonesia disebut lagu, Pak. Sebetulnya dari bahasa Arab. Lagwun. Sia-sia. Nggak ada manfaatnya. Makanya antum yang suka nyanyi sia-sia itu, Pak. Mendingan antum suka baca Quran daripada suka apa? Nyanyian. Iya. Bahkan kata Ibnu Qayyim, man admana al-ghina saqula alaihil Quran. Siapa yang sudah kecanduan dengan nyanyian, dia pasti berat untuk baca Al-Quran. Ya. Allah akan jadikan telinganya berat mendengarkan Al-Quran. Main game. Apa manfaatnya buat hidup antum? Antum yang sedang gila olahraga, senang main bola, habis waktu untuk nonton sepak bola. Padahal nonton sepak bola nggak menambah keimanan, nggak ada pahala. Kalaupun grup kesayangannya menang juga nggak dapat hadiah. Apa manfaatnya? Nggak ada manfaat sama sekali. Ada lagi orang yang tertipu dengan hobi. Niat awal goesnya sih bagus, Pak, pengen ibadah biar sehat lah. Lama. Jadi tujuan hidup. Habis waktunya buat goes. Goes sampai dari subuh sampai pulang jam 8 malam. Iya. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya kita tidak bisa memiliki sifat ini, Pak. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Iya. Saya kira cukup dulu sampai di sini ya. Insyaallah pembahasan tanda-tanda akhlak yang baik kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya khususnya untuk kami para driver online ataupun kurir paket. Karena kan dalam satu hari kami berkeliling ke berbagai tempat. Masukan Ustadz bagaimana cara memilah-milah masjid ketika waktu sholat. Karena kadang kami memilah-milah masjid. Ya, maksudnya jadi gini Ustadz, kadang ketika waktu adzan kita menemukan masjid tapi ternyata ada gambar Imam Ali. Yang kedua kadang ada gambar wali-wali gitu. Yang akhirnya kadang kami ya udahlah mending di SPBU aja gitu sholatnya Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh setelah kita tahu masjid-masjid tertentu ternyata ada lukisan Husain atau ada lukisan wali, kita kasih tahu ke rekan-rekan ojol yang lain, jangan sholat di masjid itu karena gini. Dan bahkan kami juga dapat laporan dari driver yang lain, dia sholat ke masjid tapi malah sakit hati beresnya.
Karena ternyata masjid yang dia masuki masjid Islam Jamaah, yang mana barang-barangnya suruh disimpan di rak sepatu. Gitu Ustaz, jazakallah khairan. Tentunya Pak, kalau kita sholat dan mendapatkan dalam masjid itu ada gambar-gambar, sebaiknya tidak sholat di situ. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, kalau masuk ke rumah dan di rumah itu ada gambar, beliau tidak mau masuk, bahkan langsung keluar. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah pulang dari perang. Ketika masuk ke rumah Aisyah, didapatinya di dinding rumah Aisyah itu ada gambar bernyawa. Maka Rasulullah keluar dalam keadaan marah sekali. Lalu Rasulullah bersabda, "Ya Aisyah, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras nanti azabnya pada hari kiamat adalah yang menggambar-gambar bernyawa itu. Mendengar itu, Aisyah langsung mencabut gorden dan disobek-sobeknya dan jadikan bantal. Iya. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah pernah diundang walimah makan. Ketika masuk, ternyata di dalam ada gambar bernyawa. Beliau langsung pulang. Maka kalau masjid ada gambar-gambar seperti itu, Pak, malaikat rahmat tidak akan masuk. Maka lebih baik kita cari masjid yang lain. Boleh nggak saya kasih tahu? Boleh, nggak masalah. Supaya yang lain terhindar juga. Ya, demikian. Allahu a'lam. Ketika seseorang diviralkan aib-aibnya, apakah itu cara Allah menggugurkan dosa-dosanya? Betul. Itu termasuk salah satu yang Allah inginkan kebaikan buat seseorang, Pak. Karena sebagian ulama begitu. Sebab dengan cara diviralkan aibnya, dia akan terhindar dari pertama sombong. Yang kedua, dia merasa saya punya aib. Allah perlihatkan kepada dirinya aib-aib tersebut. Yang ketiga, dia dapat pahala banyak tuh dari orang yang memviralkan apa? Aibnya. Dia dapat pahala tanpa harus beramal. Masya Allah. Makanya kalau ada orang yang memviralkan aib antum, wallahi itu kenikmatan buat antum sebetulnya, Pak. Kenapa? Karena antum dapat pahala mereka gratis. Tanpa antum harus beramal saleh. Sebab di hari kiamat, mereka akan ada kisos. Akan ada apa? Kisos. Mereka akan bayar dengan pahala-pahala kepada antum. Antum dapat pahala mereka. Alhamdulillah. Masya Allah. Makanya kalau antum dipiralkan aibnya, antum senyum-senyum aja. Sambil antum pun juga berusaha untuk memperbaiki diri. Dan ini kesempatan untuk kita bisa mengetahui aib-aib diri kita. Iya. Daripada orang memuji-muji kita terus, kalau ada ustadz, Pak, yang selalu dipuji-puji terus, kita khawatir itu ustadz kena ujub. Iya. Kalau antum selalu dipuji-puji di media sosial, khawatir antum. Hati-hati itu. Karena pujian sudah kita sebutkan tadi, mudorotnya lebih besar, Pak. Apakah hadis lihatlah ke bawah jangan lihat ke atas agar kita tidak meremehkan Allah masuk juga dalam masalah perkara agama? Tidak, itu khusus masalah dunia. Kalau masalah agama lihat kepada yang lebih hebat. Antum melihat ada orang yang bisa hafal Quran, antum nggak hafal Quran. Lalu antum lihat kepada yang lebih bawah, salah antum. Mending saya lah
daripada si Furan nggak hafal Quran. Saya masih lumayan lah juz amma hafal. Akhirnya tidak ada peningkatan. Maka dalam masalah agama kita lihat kepada yang lebih. Tapi dalam masalah dunia lihat kepada yang lebih rendah. Supaya kita apa? Bersyukur. Ya. Bagaimana cara membersihkan hati agar bisa khusyuk dalam sholat? Saya sudah sebutkan tadi, Pak. Kekhusyuan tidak akan timbul kalau hati tidak mengagungkan Allah. Khusyuk itu muncul saat hati membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Maka yang kita harus usahakan adalah bagaimana kita bisa membesarkan Allah sebesar-besarnya. Dan tanda orang yang membesarkan Allah, kata para ulama apa? Dia akan membesarkan syariatnya. Dia akan membesarkan perintah-perintahnya, mengagungkan larangan-larangannya. Besar bagi dia. Orang yang membesarkan Allah itu, Pak, ya, di mana di hatinya tidak ada yang lebih besar dari Allah, pasti khusyuk, Pak, pasti khusyuk. Maka dari itulah kenali Allah, kenali Allah. Banyak beribadah kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, banyak bertaqarrub kepada Allah. Insya Allah dengan cara itu semakin mengagungkan Allah. Jika ingin menyalurkan syahwat, tapi pasangan kita sudah tidak berkeinginan lagi. Sedangkan menikah juga tidak lagi nggak mampu, Ustaz. Iya. Saya mau tanya, pasangan kamu tidak punya keinginan. Oke lah, dia tidak punya keinginan. Tapi kan dia punya alat vital. Dia punya tubuh yang kamu bisa nikmati. Bilang kepada dia, kamu nggak apa-apa, nggak ada keinginan. Yang penting syahwat saya terpenuhi. Ya, daripada saya zina. Ya. Nah ini Pak. Dari itu, ya, tetap jadikan pasangan Bapak itu untuk menyalurkan apa? Syahwat. Karena itu yang Allah halalkan buat Bapak. Kalau Bapak bisa carikan obat supaya istri punya nafsu, carikan. Ya. Coba carikan. Baik, sepertinya sudah ada yang tidak ada lagi bertanya, silakan Pak. Bismillah. Cara untuk mengetahui aib diri sendiri, poin 2 itu adalah cari teman yang jujur kepada kita. Mungkin kalau bertanya kepada teman atau orang lain mungkin agak sungkan mengenai aib kita. Bagaimana saya mohon pendapat Ustadz dengan istri sendiri bagi yang sudah berumah tangga. Karena mengetahui hidup sehari-hari dari mulai fajar menyingsing sampai matahari tenggelam dan sampai akhir hayat. Terima kasih Ustadz. Sebaik-baik teman. Ya. Itu sebaik-baik teman, Pak. Dan istri biasanya jujur sama kita. Gunakan istri Bapak untuk mencari aib sendiri, Masya Allah. Bilang ke istri, istriku sayang, kamu kan sayang sama aku. Kamu sudah hidup bersamaku puluhan tahun. Tolong beritahu saya apa aib saya. Saya ingin perbaiki diri. Masya Allah. Ini kesempatan emas, Pak. Iya. Bapak masih punya istri? Masih, alhamdulillah. Karena mungkin ya dikatakan dari kalau teman dari poin kejujuran. Betul. Mungkin seorang istri itu lebih jujur Sahih. apa yang ada di diri kita sebagai suaminya, dan kita juga tahu istri kita itu mungkin dari katakan dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Betul. Demikian Ustaz. Masya Allah. Bagus betul Pak. Cuman Bapak harus siap-siap Pak. Ketika istri membongkar aib-aib Bapak harus siap. Iya. Supaya kita nggak baper. Menerima. Iya. Iya. Masih ada yang bertanya? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya ingin bertanya, ketika saya sedang menyendiri, Allah selalu tambahkan aib-aib saya dan juga dosa-dosa yang saya lakukan dahulu. Di situ saya merasa malu, gemetar dan ketakutan, Ustaz. Masya Allah. Bagus, Gimana nasihatnya, Ustaz, kalau sedang seperti itu saya selalu gemetar dan benar-benar ketakutan, takut azab Allah itu datang menyegera. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Itu kebaikan, akhi. Ketika antum sendiri, ya, Allah jadikan ingat aib, ingat dosa, lalu ketakutan, istighfar, wallahi itu kebaikan. Berapa banyak orang yang sendirian malah nggak takut sama Allah, malah jatuh kepada maksiat, nonton yang enggak. Tapi antum ternyata Allah inginkan kebaikan, pertahankan dan jangan tertipu. Iya, jangan sampai antum tertipu sehingga Allah cabut itu. Iya. Karena berapa banyak orang yang sudah diberikan oleh Allah kenikmatan, dibukakan oleh Allah pintu ketaatan, disia-siakan. Akhirnya Allah ambil kembali itu, Pak. Jangan sia-siakan. Kalau Allah sudah bukakan kepada Anda pintu ketaatan, pertahankan. Karena mempertahankan yang susah masalahnya. Iya. Kalau antum setiap sendirian seperti itu, wallahi itu kebaikan Allah. Maka dari itulah, mintalah kepada Allah istiqamah. Sambil berkata, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas apa? Agamamu. Nah. Masih ada yang bertanya? Tidak ada, alhamdulillah, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.